Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik periode anak awal dan tugas perkembangan anak awal. Secara kronologis, urutan waktu masa kanak-kanak awal adalah masa perkembangan dari usia 2 sampai 6 tahun. Perkembangan biologis berkembang pesat, tetapi secara sosiologis masih terikat dengan oleh lingkungan dan keluarganya. Jadi anak pada usia anak awal ini memiliki mengalami peristiwa perkembangan biologis yang sangat cepat, di mana perkembangannya dari mulai pertumbuhan tinggi badan dan juga berat badan mulai berkembang secara pesat. Akan tetapi, pertumbuhan dari segi sosiologisnya masih terikat dengan lingkungan dan keluarganya. Maksudnya adalah anak-anak pada masa ini masih terikat dengan keluarganya. Sosialisasi dan bimbingan orang tua itu sangat diperlukan. Oleh karenanya, anak-anak pada masa ini sangat ketergantungan dengan orang tua dan saudara-saudara sedarahnya atau sekeluarganya. Tugas perkembangan anak awal yaitu ada 5. Yang pertama adalah belajar berbicara, dan yang kedua adalah belajar membedakan jenis kelamin, dan yang ketiga adalah belajar hubungan emosional, dan yang keempat membedakan baik dan buruk, dan yang kelima membentuk konsep sederhana dari kenyataan sosial dan alam. Belajar membedakan jenis kelamin adalah anak-anak pada masa awal kanak-kanak ini diajarkan untuk membedakan jenis kelamin mereka dari yang perempuan dan laki-laki. Dan anak-anak pada masa ini juga belajar untuk hubungan emosional. Pada masa anak awal ini, mereka tidak bisa lepas dari yang namanya keluarga dan juga mulai untuk belajar bersosialisasi dengan teman sebayanya dan juga teman-teman yang ada di lingkungan sekolahnya. Dan yang keempat adalah anak-anak itu belajar untuk membedakan baik di mana yang baik dan di mana yang buruk. Pada masa anak-anak awal ini, orang tua mengajarkan hal-hal yang baik dan yang buruk itu yang seperti apa. Jadi apabila melakukan hal ini bisa orang tua itu bisa mencegah apabila buruk dan bisa mendukungnya apabila ini adalah hal yang baik. Membentuk konsep sederhana dari kenyataan sosial dan alam. Nah, anak-anak pada masa ini itu mulai mengerti konsep sederhana tentang alam semesta. Seperti apabila matahari keluar itu berarti hari sudah siang, dan apabila matahari tenggelam itu adalah waktunya malam. Ciri-ciri masa anak awal. Yang pertama adalah usia yang mengundang masalah atau sulit. Nah, menurut orang tua, usia-usia masa anak awal ini adalah usia yang mengundang masalah atau sulit. Jadi, mereka anak-anak ini seringkali mengundang masalah yang sangat sulit, seperti apabila dia menginginkan sesuatu itu seringkali memaksa. Jadi, menurut orang tua itu ini adalah usia yang mengundang masalah. Yang kedua adalah usia mainan. Orang tua menganggap anak-anak pada masa anak awal ini menganggap usianya ini adalah usia yang digunakan untuk bermain. Dan yang ketiga adalah usia menurut para pendidik adalah usia prasekolah. Jadi anak-anak pada masa ini mulai memasuki dunia prasekolah, yaitu di PAUD. Dan yang keempat adalah usia kelompok menjelajah, kreatif, dan meniru. Menurut para psikologis, anak-anak pada masa anak awal ini adalah masa usia kelompok yang anak-anak pada di prasekolah itu diajarkan untuk membentuk secara kelompok. Dan yang kedua adalah menjelajah. Anak-anak itu seringkali menggunakan usia-usia pada saat ini untuk menjelajah, mencoba hal-hal yang baru, yang dimana mereka itu seringkali kreatif dan juga mereka juga seringkali meniru apa yang diajarkan oleh guru dan juga orang tua. Karakteristik anak awal. Yang pertama adalah perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik, karakteristik anak awal ini ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang berkembang secara pesat. Jadi fisik pada anak awal ini berkembang secara pesat seperti tinggi badan dan juga berat badannya. Dan yang kedua adalah perkembangan kognitif.
Anak-anak pada masa ini juga mengalami perkembangan kognitif yang dimana dia mampu untuk menalar hal-hal yang sederhana. Dan yang ketiga adalah perkembangan psikososial. Jadi anak-anak itu mulai untuk membuka relasinya bukan hanya kepada orang tua dan juga orang serumahnya, tetapi juga kepada teman-teman sebayanya. Dan yang keempat adalah perkembangan moral. Anak-anak pada masa ini juga bisa membedakan antara hal yang baik dan yang buruk. Maka ini disebut sebagai perkembangan moral. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.